Kita lihat troli atau baki ada cairan aqua steril ya untuk inkubator, terus ada oksigen ya, oksigen, lalu siring pump ya. Ya, ini infus pump, biasanya infus dimasukkan di sini. Terus ada inkubator. Ya, inkubator itu terbuka atau tertutup. Lalu ada perlah dan pengalas. Ya, jadi ada perlah dan pengalas. Kita taruh di sini. Nih, ada perlahnya. Ya. Ada bayi, ada bantal, kok. Lalu ini kita gunakan sebagai laken, stik lakennya. Dan ini persiapannya, perhatikan. Setelah itu, setelah persiapan, langkah pertamanya adalah cuci tangan. Ya, sama tadi cuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita hubungkan pesawat inkubator dengan tegangan. Jadi ini pesawat inkubator. Hubungkan ke tegangan listrik. Ya, kita colok ke tegangan listrik. Nah, perhatikan inkubator ini, kalau kita mau menerima bayi 1 jam sebelum itu kita harus persiapkan. Jadi biasanya pembersihan inkubator ini dengan aquades. Ya, jadi aquades dulu, baru dikasih alkohol desinfeksi dengan alkohol 70% seluruhnya. Ya, jadi rapi semuanya. Nah, setengah jam sebelum bayi dirawat di dalam inkubator, inkubatornya harus kita siapkan dan kita panaskan dulu. Inkubator yang baik itu biasanya ada suhu inkubatornya di sini. Ya, jadi ada suhu bayi, ada suhu inkubator, itu tergambar di sini. Ya, yang terbaru. Ya. Lalu ini tertutup. Enggak terbuka. Jadi ini tertutup, ya bisa dibuka pakai ini tapi tertutup, ini enggak ini. Jadi tertutup. Jadi kita hanya merawat bayi, hanya tangan kita saja yang masuk. Jadi kita merawat bayi itu tidak boleh membuka. Jadi dari sini aja kita merawat bayi, sehingga suhu yang di dalam ini tidak keluar, terkontaminasi dengan AC dan sebagainya. Kan bisa merubah suhu tubuh anak. Yang 4 cara itu, ada radiasi, ada konveksi, ada evaporasi, ada konduksi. Ya, jadi kalau bayi itu ditempatkan di AC begini, suhunya akan dingin. Suhu dia disedot sama AC, jadi bayi bisa kehilangan suhu, akan menyebabkan hipotermi bayi. Hipotermi itu suhu bayi di bawah 36,5. Ya, suhu normal bayi 36,5 sampai 37,5. Dia di bawah 36,5 hipotermi. Apa akibatnya kalau bayi hipotermi? Oksigen tubuh digunakan untuk
metabolisme untuk menaikkan pembakaran. Sehingga kenapa oksigen yang dibuat metabolisme akhirnya bayi kekurangan oksigen. Bayi kekurangan oksigen akhirnya banyak apnea, henti napas. Setelah itu kita sambungkan tegangan tadi dengan tegangan listrik, berarti ini tentu bersih ya inkubatornya. Kita sambungkan. Setelah kita sambungkan, perhatikan, kita akan masukkan biasanya ada ini, kita masukkan di sini ya, nih ya, kita akan buka ini. Kalau inkubator yang benar, di sini ada lubangnya. Jadi kita akan memasukkan air aqua steril 2 sampai 5 liter di dalam ini. Gunanya apa? Untuk stabil. Kalau enggak kan panas ya, karena dia dicolok ya. Jadi stabilizer. Nanti kita masukkan airnya ke sini. Kalau airnya nanti berkurang, ada mesinnya di sini yang menyebut bahwa airnya kurang. Kayak kita pakai kipas angin yang itu, kalau airnya habis, yang kayak itu airnya habis, tentu dia akan merah di sini. Sama juga, jadi kalau airnya itu sudah berkurang, dia akan alarm bunyi airnya, jadi airnya ditambah lagi. Karena kalau ini panas akan mengakibatkan suhu bayi tinggi. Ya, kita masukkan. Setelah kita masukkan tadi 3 sampai 5 liter. Setelah kita masukkan, lalu kita mulai merapikan ya. Kita kita sprayin ya, sprayin. Terus kita kasih perlah. Lalu ini di atasnya dilapisi lagi, harusnya warna putih ya, daripada ngambil lagi ini ya dia. Lalu kita tutup, kita setel suhunya. Biasanya suhunya 36-37 ya, jadi kita habiskan. Di sini ada pencetan, kita tes suhunya ya sampai hangat di dalamnya, kurang lebih setengah jam ya. Setelah itu bayinya datang. Tadi ibu katakan bayinya itu bayi baru lahir. Jadi bayi baru lahir boleh dimasukkan sini 4 jam sampai 6 jam baru dilakukan mandi. Kalau normal ya, bisa di inkubator tertutup, bisa juga di inkubator terbuka. Jadi tidak boleh langsung lahir mandi, nggak boleh. 4 sampai 5 jam baru dimandikan. Ya, tadi ibu bilang kenapa kehilangan suhu tadi, yang 4 cara tadi. Ya, ada konveksi, radiasi, konduksi, dan evaporasi. Ya, setelah datang kita lihat bayinya hanya menggunakan popok saja. Ya, jadi bayi tidak pakai baju. Kenapa dia menggunakan popok saja? Kita bisa pantau gerakan dinding dadanya. Ya, karena bayi baru lahir itu kan dia masih beradaptasi. Ya, apalagi prematur.
Ya, jadi setelah itu perhatikan kita masukkan bayinya. Ya, setelah setengah jam tadi kita masukkan bayinya, buka seluruhnya. Ya. Bayi hanya menggunakan popok saja. Sorry. Lalu kita masukkan, perhatikan agak tinggi ekstensi kepalanya, popok saja. Lalu kita tutup. Kalau bayi menggunakan oksigen, kalau berat badan bayinya rendah banget, dia menggunakan oksigen, kita masukkan oksigen ini melalui ada selang oksigen ya ke sini. Ya, selang oksigennya. Jadi ini biasanya ada plastik gitu ya. Kita bukain dulu. Lalu kayak guling tuh. Kan ada kan gitu. Kita buka dulu, kita longgarkan, lalu kita masuk, lalu kita ini lagi. Masuk, kita pasang ke hidungnya. Terus kalau dia menggunakan infus, ya tetap kita dekatkan. Perhatikan, kita dekatkan infusnya, ada infus, kita masukkan ke dalamnya. Ya. Nah, setelah itu tutup, kita observasi. Biasanya setiap 15 menit kita observasi pernapasannya, keadaan umumnya pernapasannya. Ya, kita rapikan alat, cuci tangan, dokumentasi.